Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bapak harap baik-baik saja. Kembali lagi bertemu di channel Bapak Guru 1988, saluran informasi dan pendidikan bagi kita semua. Baik, di video kali ini kita kembali melanjutkan materi pembelajaran bahasa Inggris tentang hope dan wish, dimana yang kita ketahui kemarin, hope dan wish mempunyai arti yang sama, yakni harapan. Namun dalam pengaplikasiannya sangat jauh berbeda, dimana seperti yang sudah kita ketahui, hope dan wish merupakan kalimat yang dipakai untuk menunjukkan harapan. Hope, harapan yang mungkin masih bisa terjadi, sementara wish adalah harapan yang mustahil terjadi. Secara garis besarnya, wish digunakan ketika kita hendak menyatakan keinginan atau harapan yang sangat tidak realistis dan sulit dicapai dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, wish juga mengacu pada sesuatu yang dirindukan atau berfungsi untuk menyatakan harapan bahwa kita menginginkan ada sesuatu yang diubah di masa lalu, atau bahasanya itu penyesalan. Nah, kita membahas hope terlebih dahulu. Hope digunakan untuk apa? Hope bisa digunakan untuk membahas hal atau peristiwa yang sudah dinanti-nantikan. Selain itu, expression of hope biasanya akan didukung dengan berbagai alasan atau realisasi yang masuk akal. Contoh di sini, I hope you understand. Di sini menunjukkan bahwa orang kedua itu diharapkan paham atau mengerti dengan orang pertama. Berarti hal tersebut bisa dia buktikan, bisa dia jelaskan sehingga rasio persentasi orang kedua paham dan mengerti dengan apa yang disampaikan oleh orang pertama itu tinggi. Berbeda dengan wish ya. Jika di sini kita ganti wish, I wish you understand, berarti mustahil dia paham. Di sini juga ada contoh, I wish I could help you. Ini berarti orang pertama ingin menolong orang kedua, namun sangat mustahil diwujudkan. Berarti mungkin saja orang pertama berada jauh dengan orang kedua. Nah, itu sekilas tentang perbedaan antara hope dan wish. Semoga sudah bisa dipahami ya. Kemudian mari kita membahas bagaimana menggunakan hope. Bagaimana cara penggunaan hope pada kalimat. Pertama-tama yang kita pelajari adalah membuat kalimat hope dengan simple present. Kalau sudah baca materi tentang simple present tense, tentunya kita tidak akan kesulitan untuk memahami rumus maupun pola-pola simple present. Seperti yang kita ketahui bahwa simple present merupakan sebuah tenses yang menyatakan waktu sekarang, di mana simple present tense terbagi menjadi dua, ada yang nominal, kemudian ada yang verbal. Nah, di sini kita membahas keduanya. Yang bisa kita lihat di layar adalah contoh kalimat simple present yang dipadukan dengan hope ya, atau hope yang dipadukan dengan simple present. Kalau masih lupa tentang rumus simple present, kita mengetahui bahwa rumus simple present itu ada dua. Ada subjek to be, kemudian complement. Nah, kalau yang kedua itu yang verbal, subjek tambah verb ditambah s atau s ditambah complement. Kita lihat contohnya. Ini yang pertama adalah bentuk nominal. Ya, contohnya misalkan kita ingin membuat kalimat dengan menggunakan simple present. I hope he is in a good health. Di sini ada I hope, kemudian kalimat keduanya itu memakai simple present bentuk nominal. Kenapa bentuk nominal? Karena di sini ada kata subjek, kemudian to be. Subjek orang ketiga laki-laki tunggal adalah is. Kemudian komplementnya in a good health. Aku harap dia dalam keadaan yang sehat. Kemudian contoh yang kedua ada she hopes her daughter passes the test. Dia berharap putrinya lulus ujian. Nah, di sini kita tahu bahwa tidak ada to be. Berarti ini contoh kalimat hopes dengan memakai simple present bentuk verbal. Kenapa di sini jadi ada tambahan huruf s? Seperti yang kita tahu, dalam rumus simple present, jika dia verbal, maka kalimat yang bertindak sebagai verb, di sini kan hope bertindak sebagai verb, maka dia ditambah dengan huruf
S. Soalnya subjek dari kalimat di atas adalah she. She merupakan kata ganti orang ketiga tunggal. Maka pada bagian akhir harus ditambahkan S. Nah, kemudian setelah frasa she hopes, di sana terdapat lagi her daughter passes the test. Seperti yang kita tahu, juga ditambah S. Karena di sini ada subjek her daughter, ya, putrinya. Putri dia, orang ketiga dari kita membicarakan orang ketiga dari subjek she tadi. Nah, maka dia ditambah dengan S. Dan her daughter passed the test itu merupakan kalimat simple present tense dengan bentuk kalimat verbal. Bagaimana dengan subjek I, you, we, they? I, you, we, they itu berarti kita tidak perlu menambahkan S dan S. Jadi yang perlu ditambahkan hanya orang ketiga, baik itu she atau he. Nah, jadi kalau contoh yang kedua, simple present tense-nya dikemas dalam bentuk verbal. Nah, ini contoh kalimatnya. Kemudian yang kedua, kalimat hope diikuti dengan to plus infinitive. Infinitive seperti yang kita tahu adalah bentuk dasar dari sebuah kata kerja atau verb. Format infinitive biasanya adalah to plus verb one. Pada umumnya, infinitive digunakan untuk mengungkapkan tujuan dari seseorang. Berikut contoh kata hope dengan infinitive. I hope to see. Aku berharap untuk bertemu kamu lagi. Jadi ada to, ada see. Kemudian she hopes to pass the final examination next week. Dia berharap bisa lulus ujian akhir minggu depan. Lanjut. Kata hope dengan will plus base verb. Sebelumnya kamu sudah tahu apa itu base verb. Jadi base verb adalah bentuk kata kerja asli atau biasa disebut dengan root verb. Sebenarnya ini hampir sama dengan infinitive. Bedanya format base verb tidak menggunakan awalan to. Ya besti. Mari lihat contoh berikutnya. Jadi kalaunya infinitive tadi dia memakai to, kalaunya base verb dia tidak memakai to lagi. Contoh, I hope Aska will finish his homework. Aku berharap Aska akan menyelesaikan PR-nya. Kemudian I hope he will apply for a job at Ruang Raya Ltd next week. Aku berharap dia akan melamar pekerjaan di Ruang Raya Ltd minggu depan. Lanjut. Cara membuat kalimat hope dengan plus that clause. Nah, kamu akan lebih mudah mencerna poin ini jika sudah memahami tentang jenis-jenis clause dalam artikel. Apa itu clause? Pengertian jenis-jenis dan contohnya. Intinya dalam kalimat ini terdapat kata that yang berperan untuk menghubungkan dua klausa. Mari kita bahas sedikit tentang clause. Nah, untuk hari ini Bapak rasa cukup dulu ya. Jadi untuk pertemuan kedua ini kita hanya membahas hope dengan simple present tense, kemudian hope dengan to infinitive, kemudian hope dengan will plus base verb. Karena di sini nanti akan ada penjelasan tentang clause terlebih dahulu sebelum kalian memahami kalimat hope ditambah dengan that clause. Nanti kalau kita bahas akan kepanjangan. Jadi mungkin Bapak tutup saja dulu untuk video pertemuan kedua pembahasan tentang hope. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.